ini harus benar-benar apa? Jadi dia nggak kaku kalau di depan. Ayo ada yang berani dalam doa. Oke. Amin. Amin. Oke, semua tadi bisa berdoa. Oke, bagus. Kemudian hari ini Ibu lihat semua bangku kursi terisi. Berarti tidak ada yang absen, ya? Benar Ketua? Semua hadir ya? Oke, mantap. Kemudian Ibu ingin kita pemanasan terlebih dahulu sebelum masuk pada sesi pembelajaran. Kalian mau bernyanyi? Mau bernyanyi tidak? Mau. Yang mau kalian? Happy Ayah? Boleh, silakan. Yang penting kalian semangat. Silakan berdiri semuanya. Harus semangat ya? Ingat ya, semangat. Semuanya pasang senyum lebar-lebar. Oke? 3, 2, ya. Happy apresiasi pada pembelajaran hari ini. Oke? Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Apa pembelajaran kita minggu lalu? Tentang ekosistem. Ampun, udah lupa ya. Apa tadi mengenai apa? Ekosistem. Oke, hari ini kita masih lanjutkan pembelajaran kita tentang temanya adalah ekosistem dan dibahas tentang dari makanan, rantai makanan. Dan pada pembelajaran hari ini ada 3 mata pelajaran yang akan kita pelajari. Ada 2 mata pelajaran, yaitu SBDP dan juga IPA. Nah, hal ini sudah tidak terbiasa buat adik-adik semua. Jadi adik-adik semua mohon untuk nanti menganalisis atau memahami apa yang disampaikan. Jadi, anak-anak, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwasannya pembelajaran kita hari ini adalah tentang berkelanjutan tentang ekosistem dan materi yaitu tentang rantai makanan. Semua buku sudah dibawa? Sudah. Halaman 21. Materi kita hari ini adalah tentang rantai makanan. Di sini, seperti yang kalian lihat, ada gambar-gambar yang sudah tersusun pada buku tersebut. Nah, di sini Ibu akan sampaikan apa arti atau penjelasan mengenai gambar tersebut. Di sini ada yang pernah mendengar rantai makanan? Pernah dengar? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan arti atau mengulas kembali bahwa apa artinya dari rantai makanan. Rantai makanan itu adalah serangkaian proses makanan yang dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat pada peran dari produsennya, konsumennya, dan dekomputer untuk melaksanakan kelangsungan hidupnya. Nah, ibaratnya seperti contoh ialah padi. Padi itu ada yang menggunakannya atau ada yang membutuhkannya. Seperti kita manusia, kita membutuhkan padi. Kita membutuhkan padi untuk apa? Untuk dijadikan beras untuk kita gunakan untuk dimakan. Nah, kemudian padi tersebut ada lagi kelanjutannya. Yang menggunakannya bukan hanya manusia, ada seperti binatang dan juga fotosintesis yang akan dia gunakan atau misalnya atau namanya adalah di sini adalah dekomputer. Di sini seperti contoh yang Ibu jelaskan tadi, bahwasanya ada produsennya, ada konsumennya, konsumen 1, konsumen 2, ada juga konsumen puncak, kemudian organisme atau dekomputer. Di sini
Produsen adalah sebagai yang menghasilkan zat sendiri, yaitu tumbuhan hijau. Sama seperti yang disampaikan tadi adalah sebuah padi. Dan ada contoh-contoh lainnya, bukan hanya padi saja kita gambarkan cuma padi, tidak. Semuanya tumbuhan yang bisa menciptakan makanannya sendiri, maka itu adalah disebut adalah sebuah produsen, di mana konsumen-konsumen lain bergantungan pada tumbuhan tersebut. Paham? Kemudian ada yang disebut dengan konsumen satu. Konsumen satu ialah organisme yang menduduki peringkat kedua. Biasa contohnya adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Kemudian konsumen kedua adalah organisme yang diduduki oleh hewan pemakan daging yang disebut karnivora. Herbivora tadi apa? Pemakan tumbuhan. Karnivora adalah pemakan daging. Kemudian ada konsumen puncak. Di sini organisme yang menduduki tingkat tropik tertinggi yang disebut dengan konsumen puncak. Kemudian ada konsumen pengurai yang membentuk mata rantai terakhir dalam rantai makanan. Mereka memecahkan hewan dan tumbuhan yang mati dan mengembalikan nutrisi penting ke tanah. Sama seperti yang dibilang tadi adalah matahari. Kalau seandainya tidak ada matahari, tumbuhan bisa hidup? Kita bisa hidup? Itu bisa juga. Karena kan masih ada angin. Yang penting kita bernafas, berarti kita hidup. Tapi kecuali kalau seandainya matahari tidak terbit, tidak pernah ada lagi, maka manusia tidak ada. Karena sumber energinya berkurang. Benar? Oke. Di sini ibu akan membagi dua kelompok. Dan dua kelompok ini nantinya harus membahas tentang materi atau pembahasan yang disampaikan. Untuk kelompok 1 di barisan sini, kelompok 2 barisan sini. Silakan ambil kursi. Mendekat saja, mejanya didekati. Saling berhadapan. Kayak membentuk kelompok. Atau nggak usah bawa meja, bawa kursi saja, saling berhadapan. Ayo. Kamu di sini berhadapan saja, saling berhadapan. Gak apa-apa. Kursi tadi. Kamu belakang. Yang belakang mendekat saja. Oke? Sudah? Nah, pada tugas yang ibu bagikan ini, nantinya harus sungguh-sungguh mengerjakannya. Ibu akan memberikan nilai plus apabila mengerjakannya dengan baik. Untuk kelompok pertama dipimpin oleh di sini. Kemudian kelompok kedua dikerjakan oleh yang ganteng dan yang cantik. Silakan mengerjakannya. Saya berikan waktu 5 menit untuk membahasnya. Perhatikan gambar dari apa yang ibu bagikan tersebut. Gambar-gambar tersebut nanti kalian analisis, kemudian berikan penjelasan kepada ibu apa maksud dari gambar tersebut. Kalian bahas semuanya ya, jangan sampai nanti salah satu tidak tahu. Oke? Paham tugasnya?
dalam urusan tertentu, yaitu rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak dimakan ular, dan jika ular mati akan diuraikan oleh jamur dan berperan sebagai dekomposer menjadi zat hara yang akan disumbangkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Oke, benar sekali. Apa saja gambar yang ada yang kalian perhatikan pada gambar tersebut? Apa saja hewan, tumbuhan, nama-nama jenis yang kalian pahami dari gambar tersebut? Apa saja yang ada? Betul. Kemudian belalang. Apa lagi? Apa lagi? Oke, apa tadi? Apa saja? Ada padi, ada belalang, ada katak, dan lain sebagainya. Oke, untuk kelompok 1 berhasil dalam mengerjakan tugas. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Nah, sekarang kita gerakan pada kelompok 2. Kita lihat siapa yang menang, dan saya rasa kelompok 2 pasti lebih bisa. Ayo, silakan. Siapa yang bisa mewakili untuk mempresentasikannya? Ada? Ayo dong, cowok-cowok ganteng. Masa malah sama cewek-cewek? Ayo. Apa yang ada di gambar? Apa saja? Ada apa? Tikus. Apa lagi? Belalang. Apa lagi? Katak. Kemudian? Elang. Kemudian? Burung pipit. Oke, apa lagi? Ular. Yang kalian bahas mengenai jaring-jaring makanan. Nah, di sini anak-anak, untuk jaring-jaring makanan kita akan mengetahui pada gambar tersebut. Di situ ada salah satunya adalah sawi. Sawi merupakan sebuah frozen. Kemudian ular, tikus, belalang adalah konsumen sekunder. Seperti yang disampaikan tadi. Kemudian yang katak dengan burung adalah sebuah konsumen primer atau konsumen kedua. Kemudian yang terakhir adalah ekor elang, yang dimana adalah konsumen puncak, dimana dia akan memakan makanan-makanan atau seperti padi yang sudah masuk dia akan memakan, atau binatang yang sudah misalnya tadi ada ular. Jadi dia akan memakan. Oke, paham pada materi kalian? Nah, untuk kelompok 2 saya harapkan lebih bisa lagi ya. Kelompok 1 saya akui udah lumayan, dan kelompok 2 sudah cukup luar biasa. Untuk kedepannya semakin ditingkatkan ya. Oke? Kemudian siapa yang bisa memberikan jawaban kepada ibu apa pengertian dari herbivora? Apa? Apa yang dimaksud hewan herbivora? Oh, tadi yang ibu sampaikan adalah hewan herbivora. Herbivora itu adalah pemakan tumbuhan seperti tikus, kelinci, kerbau, sapi. Kemudian ibu akan bertanya lagi contoh-contoh dari enggak. Apa tadi mengenai tingkat shopping? Apa yang kalian tahu? Oke? Itu produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen puncak, dekomposer. Oke, benar sekali. Jadi untuk beberapa hal tersebut kalian paham berarti ya? Apakah bisa kita lanjut materi? Bisa. Intinya anak-anak semua sudah paham apa yang disampaikan ini. Kemudian untuk kelasnya dikembalikan kursi masing-masing. Ayo. Sekarang kita masuk pada materi SD. Di sini anak-anak semua harus memperhatikan video yang akan ditampilkan. Kalian nonton apa saja yang menggunakan propertinya. Oke, bisa? Silakan menonton.
tidak pernah melihat secara nyata tapi sudah pernah ditonton kan? Nah, jadi di Nias kita memiliki budaya dan budaya kita sangat-sangat dilestarikan. Kita sebagai penerus kita harus bisa melestarikan budaya Nias ini. Tarian-tarian tidak boleh ditinggalkan atau karena sudah modern maka tarian bisa kita tinggalkan, tidak lagi kita gunakan. Atau misalnya bahasa Nias berbeda dengan bahasa luar, benar? Nah, ada yang memakai suku Dayak, beda lagi bahasanya, Batak, beda lagi bahasanya. Di Nias juga memiliki ciri khas tersendiri. Nah, di sini ada video tadi yang disampaikan, kalian harus memahami bahwasanya di Nias ini ada tradisional kita, yaitu salah satu budaya yang ditampilkan adalah tari moyo. Di sini ada salah satu atau yang mereka gunakan untuk propertinya adalah baju adat atau baju nyobalu. Kemudian menggunakan apa ini kayak semacam balahege. Kemudian mereka juga menggunakan selendang untuk melakukan tarian-tarian yang akan mereka bawakan. Jadi, apakah yang kalian ketahui dulu tari moyo ini masih berfungsi? Masih digunakan? Masih. Jadi, semua di sini kita sebagai generasi penerus yang sampaikan tadi bahwasannya tarian itu harus kita lestarikan. Bukan lagi orang lain yang akan melestarikan, tapi dari diri kita sendiri. Meskipun kalian anak-anak, bahwa kalian bilang kami tidak bisa begini, tapi setelah kalian memahami dari materi ibu atau video ini tadi, kalian bisa belajar. Paham? Paham. Oke. Masih semangat semua? Masih. Oke. Tapi ibu perhatikan yang bagian belakang masih kurang semangat. Nah, di sini ibu akan memberikan sebuah motivasi. Nanti adik-adik kalau ibu sampaikan semangat pagi, maka kalian bilang pagi. 3 kali ya. Paham? Paham. 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi. Lagi semangat pagi semuanya. Pagi. Yang di belakang sudah semangat? Oke. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Oke, silakan. Kesimpulannya yaitu rantai makanan adalah salah satu konsep penting dalam ekologi untuk memahami bagaimana makhluk hidup saling bergantung dan bagaimana energi mengalir dalam satu ekosistem. Memahami rantai makanan dapat membantu kita untuk menjaga keseimbangan alam dan melestarikan lingkungan. Oke, benar sekali. Kesimpulannya ini dari materi dari awal sampai akhir sudah disimpulkan oleh teman kita Lesari yang lebih canggih. Dia sudah menunjukkan pokok materi kita hari ini. Dan apakah semua sudah mendengarkannya dengan baik? Sudah. Jadi tidak ada lagi istilah tidak paham ya. Teman-teman kalian sudah mewakili salah satu bahwasanya materi hari ini bisa diterima dengan baik. Oke, sebagai tugas, ibu akan membagikan lembar kerja atau LKPD yang ini nanti akan dikerjakan di rumah. Nah, jadi semua, nanti tugas LKPD ini harus dikerjakan dengan baik. Dan ada pun beberapa hal nanti yang akan kita bahas bersama dalam LKPD ini. Paham kan? Oke. Baik, apakah tadi yang sudah, siapa lagi yang belum dapat? Ini ya. Oke, nanti di lembar LKPD ini ibu harapkan semuanya bisa mengerjakannya. LKPD ini adalah dari materi kita hari ini. Jadi semua pertanyaannya dan jawabannya semua sudah dijelaskan. Jadi saya rasa untuk anak semua tidak ada yang tidak bisa mengerjakan. Paham? Paham. Oke, minggu depan ibu akan mengumpulkan tugas tersebut. Baik, demikian materi kita hari ini. Terima kasih.
adik-adik semua sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, memahami materi yang disampaikan, bisa membantu juga dalam mengerjakan, membahas, diskusi, dan saya harapkan untuk kelompok diskusi yang kita bagikan tadi semakin bersemangat dalam belajar. Jangan nanti kita patah semangat karena tidak bisa mengerjakan atau tidak bisa mengetahui apa yang disampaikan. Jadi kalian harus bisa lebih aktif lagi, tidak ada yang boleh malas-malasan.